nanti. Ya, nanti bisa diulang juga, didengarkan dan seterusnya. Kalau kita buka kitab kita, dan saya bisa bukakan juga di sini. Saya hari ini judul khotbahnya mengenai ini ya, hamba yang tidak berguna. Nah, hamba yang tidak berguna ini, kalau saudara searching gitu di Alkitab ya, saudara searching misalnya gitu, hamba yang tidak berguna. Nah, itu yang keluar ada dua. Pertama yang ada di Matius 25 ayat 30. Ya, kita buka ya. Matius 25 ayat 30. Ya, yang ini. Yang kedua, yang ada di Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Jadi hamba yang tidak berguna ya. Nah, kita coba bicara hamba yang tidak berguna dari yang di ayat ke-30 ya. Nah, pertama ayat ke-30 nanti kita coba bandingkan di ayat ke Lukas 17 nanti ya. Ini sama-sama dua-duanya adalah hamba yang tidak berguna. Ini Lukas 17 ayat 7 sampai 10, di ayat ke-10-nya. Ini juga ada dikatakan hamba yang tidak berguna ya. Jadi ada dua ini apa yang kita akan bandingkan hari ini malam ini. Nah, kita buka dulu di Matius 25 ayat 30 ya. Jadi khotbah ini semacam eksposisi juga, tapi eksposisi yang ada topikalnya atau topikal yang ada eksposisinya lah ya. Kita tentu tetap baca teks ini, tentu tetap ambil makna-makna dari teks ini, tapi juga ada perbandingan dengan teks lainnya. Oke, kita bisa baca ini kan cerita yang terkenal yang kalau saudara baca di sini ada kaitannya dengan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang ini ya, mengambil pelitanya di sini. Kalau saudara baca di ini ya, mengambil pelitanya dan seterusnya di S1 dan seterusnya, nanti yang gadis-gadis, ada gadis-gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana, yang akhirnya nanti gadis-gadis yang bodoh itu tidak masuk dalam ini ya. Nah, karena itu kita suruh berjaga-jaga dan seterusnya. Nah, ini kan kelanjutan ceritanya ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, ya saudara tahu ya cerita ini ya. Segera pergi hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu, beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Oke. Saya minta kita baca ya, coba di ayat 19 lanjutannya. Saya baca 20 nanti perempuan, 21 laki-laki ya. Boleh dibuka mikirnya nggak apa-apa ya. Ayat 19, selama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang ibu atau perempuan boleh buka mikirnya di ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Oke, yang laki-laki yang ada 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam pembagian Tuhan. Oke. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh 2 talenta. Berapa? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam bagian Tuhan yang besar. Yang laki. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Oke, kita lanjut bersama langsung ke 30-nya, baca bersama. Dan campakkanlah hamba yang tidak beriman dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat dan retak gigi. Ya, oke. Nah, tadi kan kita udah baca. Jadi ada pertama itu ada orang yang diberikan ya talenta itu. Jadi talenta itu nggak pernah kita punya gitu ya. Talenta itu selalu diberikan pasti ya. Diberikan oleh ini Allah gitu ya, oleh ilahi ya, oleh orang yang memiliki kerajaan sorga pastinya ya. Itu talenta itu selalu diberikan, nggak pernah kita gali-gali sendiri, cari-cari sendiri, bukan. Talenta itu diberikan. Nah, talenta yang diberikan itu harus kita kerjakan gitu ya. Ada orang pikir mungkin ya talenta itu ya misalnya saudara bisa main musik, saudara bisa baca Alkitab cepat gitu, talenta. Iya, boleh-boleh aja sih, tapi talenta yang dimaksud di sini tuh bukan sekedar itu saja gitu maksudnya, atau sedangkal itu ya, maksudnya bisa baca buku dengan cepat, atau bisa main musik, bisa main biola, bisa melukis, bukan itu gitu. Nah, talenta yang di sini yang dimaksud adalah talenta yang berhubungan dengan kehidupan kita ya. Misalnya dari ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Talenta di sini tuh bukan soal yang tadi itu main musik dan seterusnya, hal-hal yang pada kutip. Meskipun itu adalah pelayanan, tapi tanda kutip ya, maksudnya ada ini gitu ya, hal yang kadang tanda kutip tidak perlu ada juga nggak apa-apa gitu kan. Misalnya di dalam gereja itu kan musik nggak perlu ada juga nggak apa-apa ya kadang-kadang ya, dalam pada zaman Paulus juga nggak ada gitar gitu ya, nggak kenapa-napa juga gitu, gereja tetap jalan gitu kan, ibadah tetap ada gitu kan. Atau misalnya saudara yang bisa melukis gitu, pada zaman dahulu juga lukisan nggak terlalu banyak, nggak kenapa-napa juga gitu. Nah, talenta itu bukan hubungan dengan itu di sini ya. Nah, talenta hubungan dengan apa? Nah, ini di sini lihat 14 nih. Intinya dikatakan nih, sebuah harta ya, yang memanggil hambanya mempercayakan hartanya kepada mereka gitu. Jadi saudara tahu ya, harta ini tuh mengenai harta gitu. Talenta tuh bukan mengenai hal-hal yang remeh, tapi mengenai harta yang dipercayakan oleh Tuhan gitu. Harta yang dipercayakan Tuhan itu bukan materi yang kita dapatkan dari kehidupan ini saja, bukan saja ya. Saya bilang saja. Tapi itu termasuk di dalamnya materi yang kita punya sekarang, termasuk di dalamnya ya tadi betul saudara bisa main musik, betul, itu salah satu di dalamnya. Tapi juga termasuk yang lain-lainnya gitu. Yaitu kerohanian kita, yaitu rasa syukur kita, keingintahuan kita dan seterusnya gitu ya. Itu namanya talenta. Talenta itu enggak sedangkan yang tadi yang saudara punya, yang kita punya itu yang yang kita kadang-kadang suka banggakan dengan berlebihan, padahal itu biasa aja gitu, semua orang juga punya kadang-kadang gitu. Bukan, dan atau ada orang yang nggak punya talenta, aduh saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa saya nyanyi fals suara saya, mau jadi apa nih saya di gereja nih, nggak ada talenta nih Pak pendeta, saya nggak ada talenta nih, saya nyanyi fals, main musik nggak bisa, jadi aser, diri kelamaan saya sakit, udah tua gitu. Jadi gimana nih, saya mau pelayanan apa nih di gereja nih, dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya gitu ya, pandangan kita jangan sedangkal itu gitu, karena talenta bukan itu gitu ya. Talenta itu seluruh hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan, dan itu semuanya harus kita gali. Jadi saudara, saya juga ada pelayanan pada ini, lagi ngobrol sama orang untuk pelayanan pada lansia gitu ya. Lansia itu orang ya sudah nggak bisa, tanda kutip ya, orang kan menganggap bahwa yang paling penting itu produktif gitu ya, produktif, bisa kemana-mana, bisa pelayanan, seterusnya. Itu lansia mau ngapain gitu. Nah, justru ya, kalau lansia itu justru di saat dia tanda kutip tidak bisa ngapa-ngapain, kegiatan ngapa-ngapain, itu justru hal yang paling di dalam hidupnya yang mungkin pada saat muda talentanya nggak keluar, pada saat ini bisa keluar dengan cara apa? Dengan cara berefleksi, memikirkan Tuhan, dan seterusnya. Nah, itu namanya talenta. Itu namanya mengerjakan talenta yang bukan bersifat aktif kegiatan di gereja, tapi di imajinasi kita, misalnya di perenungan rohani kita, bagaimana orang-orang tua bisa memberikan siraman rohani untuk anak-anaknya, dan seterusnya. Bukan bawelin nggak jelas gitu ya.
Orang tua kadang-kadang bawelin anaknya nggak jelas gitu, jadi sampai anaknya udah kesel banget nih, orang udah tua kenapa nggak mati-mati sih, udah tua nggak mati-mati gitu, nggak ada kerohanian apa-apa gitu. Ya jangan seperti itu ya, kita ya apa, jadi apa ya, seharusnya ada satu pendeta katakan ya Pak, semakin tua orang itu semakin harusnya semakin dia matang di hadapan Tuhan gitu ya, bukan semakin jadi anak kecil, bukan semakin apa maunya dilayanin terus gitu. Saya udah tua, saya waktu muda saya melayani, sekarang tua saya saatnya dilayani, dan seterusnya. Oh salah gitu ya, mendingan mati aja kalau kayak gitu ya. Sikap kita adalah ingin dilayani, paling kita di sini adalah hamba-hamba nanti kan kalau saudara baca di bawah. Nah, jadi dengan bergerak seperti itu ya, kita semua tuh sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan talenta, ya. Jadi di sini kan kalau saudara baca ceritanya nggak ada tuh yang nggak diberikan talenta, semuanya diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Betul, ada perbedaan sesuai dengan apa. Nah, talentanya diberikan juga sesuai, bukan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Macam-macam menurut kesanggupannya. Ya, jadi Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat hidup kita loh. Bukan kita yang tahu terbaik untuk hidup kita, tapi Tuhan yang tahu gitu. Karena Tuhan yang tahu, maka kita percayakan hidup itu pada Tuhan, dan dengan yang dipercayakan Tuhan pada kita itu, talenta-talenta yang Tuhan berikan itu, ingat, saya ulangin sekali lagi, talenta itu bukan soal tadi bisa main musik dan seterusnya di gereja saja, bukan itu saja, tapi seluruh hidup kita itu talenta harusnya yang bisa digali. Kalau saudara mulai bingung, misalnya saya kasih contoh lah ya, misalnya yang tadi saya katakan, saudara saya bingung ya, saya nggak punya talenta apa-apa Pak. Saudara bisa baca Alkitab nggak? Bisa kan? Ya udah baca Alkitab. Saudara baca Alkitab, saudara coba jelasin ke orang lain. Itu namanya talenta. Kan? Talenta menafsir Alkitab, talenta menasihati orang. Gitu. Masa itu, oke Pak, saya mau baca Alkitab pun mata saya udah ini loh Pak, udah mau rusak gitu Pak mata saya. Saya kecapean, kadang-kadang saya udah tua. Saudara bisa berdoa nggak? Bisa kan? Doain apa gereja Tuhan terus ada, terus dikasihi Tuhan, bisa kan? Nah, itu namanya saudara melakukan talenta gitu. Dan di sini sekali lagi ya, talenta itu berhubungan dengan ini ya. Hartanya apa? Harta sorgawi, pasti bukan harta duniawi gitu ya. Hubungannya dengan harta sorgawi. Talenta itu adalah hal yang saudara kerjakan untuk Tuhan. Itu namanya talenta. Jadi saudara mau main musik di gereja, saudara mau khotbah bahkan di gereja gitu ya, kalau itu bukan untuk Tuhan, bukan talenta namanya kok gitu. Talenta adalah sesuatu yang diberikan Tuhan ketika ya ini, harta-harta yang diberikan Tuhan itu, dan Tuhan berangkat. Ketika Tuhan berangkat, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti pada waktu melihat apa yang kita lakukan dan seterusnya. Nah, masing-masing menurut kesanggupannya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi ya, di sini ada tulisan apa ya? Di sini ada orang yang melakukan ini ya, perjalanan ya, lalu menjalankan ya, melakukan perjalanan ini ya, semacam memaksimalkan hidupnya gitu ya. Sekali lagi ya, yang perlu di-clearkan adalah talenta di sini itu nggak bicara soal hal-hal yang kita lakukan untuk gereja atau untuk pendeta atau untuk apapun lah itu, untuk orang tua kita, bukan, tapi untuk kerajaan Allah. Itu yang pasti adalah ya, kerajaan Allah itu kan bisa juga membantu orang tua, itu betul gitu ya. Bisa juga membantu gereja, itu betul. Bisa juga membantu pendeta, itu juga betul. Bisa juga membantu sesama, itu juga betul. Tapi yang kita lakukan motifnya itu adalah kerajaan Allah gitu ya. Karena ini talenta yang dipercayakan oleh Allah, bukan oleh papa mama kita gitu ya, atau bukan oleh kita sendiri yang kita cari, bukan, tapi oleh Tuhan. Kalau talenta yang diberikan oleh Tuhan, maka harus kembali pada Tuhan. Maka untuk kemuliaan Tuhan itu pastinya. Nah, jadi sekarang coba saudara pikirkan gitu ya, meskipun kita kadang-kadang tidak berpikir gitu, apa ya, atau kita kurang berefleksi gitu, karena kita terlalu banyak kegiatan gitu, kegiatan gerejawi lah, kegiatan apalah, arisan lah, atau apa ya, kalau ibu-ibu ngobrol, gosip dan seterusnya, atau nonton TV dan seterusnya. Coba kita habis ini kita pikir ya, selama hidup ini
apa yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan ya. Mulai start dari sekarang lah. Talenta yang berharga yang dipercayakan Tuhan itu apa ya? Yang membuat seharusnya saya nggak tidur, tapi saya melakukan sesuatu untuk Tuhan itu. Seberapapun siapapun saudara, kita semua dipercayakan talenta. Nggak ada kalau Tuhan udah nggak mau pakai saudara atau Tuhan nggak percayakan talenta pada saudara, saudara udah nggak ada di sini pastinya. Saudara pasti dicabut nyawanya gitu, karena nggak berguna kan hidup lah. Buat apa orang hidup cuman nambahin polusi manusia gitu ya. Aduh, hidup cuman nambahin beban keluarga gitu misalnya. Buat apa gitu ya? Harusnya kan nggak gitu harusnya. Nah, di sini udah dipercayakan 5, dia melakukan gitu ya. Kita karena kesanggupannya dia ya, kesanggupan dia menerima 5. Terus ada juga hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Sama. Ya, orang yang di sini yang kedua, di sini juga melakukan hal yang sama. Dia nggak cirik-cirikan itu tuh. Ada yang 5, saya cuma 2, udah saya kubur aja sekalian yang 2 itu. Nggak begitu ya. Yang begitu adalah yang nomor 1. Nah, hamba yang menerima ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lihat ya, hamba yang menerima 1 talenta, dia menerima ya, dia bukan mencari, tetap dia menerima, meskipun itu talenta, dia menerima. Pergi dan menggali. Ada satu, jadi di sini ada motifnya sama-sama pergi. Ya. Yang satu motif pergi untuk apa? Mencari labanya. Motif pergi untuk apa? Untuk mengembangkan talentanya yang dipercayakan Tuhan. Yang 5 dan 2 itu mengembangkan dengan cara pergi juga sama tadi kan, tadi berangkat dan seterusnya. Nah, ada yang satu lagi pergi untuk apa? Sama-sama pergi, dia nggak tidur, dia pergi juga. Pergi untuk menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, maksudnya apa? Kita jangan pikir langsung ini ya, langsung ya ini mah orang yang kerjanya tidur tiap hari nih, pasti tidur 18 jam gitu ya. Terus ke gereja juga males dan seterusnya. Nggak tentu seperti itu sih. Alkitabnya nggak ngomong gitu sih, nggak tentu seperti itu. Nah, pada kenyataannya dia melakukan sesuatu, yaitu pergi gitu. Tapi perginya untuk apa? Perginya untuk menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Maksudnya apa? Ya dia tetap mengerjakan juga sebenarnya, tapi mengerjakannya justru membuat lubang sendiri dan akhirnya dia tidak berkembang talentanya gitu. Dia tetap melakukan aktivitasnya juga, nggak tidur 18 jam tadi, tapi dia melakukan aktivitasnya itu ya tanda kutip tanpa Tuhan atau tidak untuk Tuhan dan seterusnya. Bedanya orang yang punya talenta dan dikerjakan sama orang yang punya talenta dan tidak dikerjakan itu. Yang satu itu motifnya bergerak untuk Tuhan, bagaimana kerajaan Allah lebih ini lagi. Yang satu ya bodoh amat lah, yang penting hidup lah, bisa makan dan seterusnya lah. Saya nggak peduli tentang kerajaan Allah. Itu bedanya. Yang satu itu memikirkan gereja, memikirkan Tuhan, memikirkan cucu-cucunya, misalnya bagaimana cucu-cucunya ini bisa bertumbuh, mengenal Tuhan juga, atau yang sedang anak-anak muda ya, memikirkan misalnya nanti kalau nikahnya bagusan mencari pasangan yang rohani supaya di dalam keluarganya itu bisa terus membangun relasi dengan Tuhan dan seterusnya. Ya itu memikirkan itu ya. Yang satu lagi enggak, yang satu yang lagi tetap jalan hidup ini dengan tanpa motif Tuhan gitu ya. Jadi ini bedanya tuh itu ya. Yang satu bukan tidur, tapi yang satu bergerak, satu tidur, bukan, tapi dua-duanya sama-sama melakukan kegiatan, tapi motif di balik kegiatannya itu atau kesadaran dari kegiatannya itu. Nah, di sini hamba yang menerima tadi ya udah hamba dari satu itu dapat dimengerti lubangnya. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ini semacam ini ya. Kalau kita suka dibilang di dalam Kristen inilah ya, ya hari penghakiman lah ya. Saya kemarin juga baru khotbah mengenai hari penghakiman ya. Bedanya kita orang yang memahami orang yang hidup dalam kasih sama orang yang hidup dalam takut itu adalah orang-orang yang ini. Satu yang menyadari bahwa ada suatu hari, ada hari penghakiman, dan dia sadar bahwa di hari penghakiman itu ada Tuhan, sehingga dia punya kasih yang adalah kasih Tuhan itu, dan dia tidak takut gitu. Sama yang satu lagi nggak mikirin apa-apa, boro-boro pikirin hari penghakiman, mikirin hari mati aja enggak dia. Dia mikir kayaknya hidup
hidup ini seakan-akan masih lama sekali matinya. 70 tahun, tambah 70 tahun lagi mungkin 140 saya matinya. Padahal hidup kita mati realitas pasti ya. Kita umur tinggal berapa juga nggak ada yang tahu ya. Tapi kan ada orang yang terus saja nggak berpikir tentang kematian sama sekali. Udah mau mati aja masih udah mau mati aja masih tanda kutip. Tuhan semoga saya masih punya 20 tahun lagi. Iya nggak apa-apa, Tuhan tambahin juga 20 tahun. Kenapa? Tapi lu mau ngapain maksudnya? Gitu. Mau ngapain 20 tahun lagi hidup? Kalau yang 2 tahun ini aja nggak dipakai untuk Tuhan gitu. 20 tahun lagi buat apa hidup? Kayaknya kita bicara mengenai ini ya, talenta yang terus dikembangkan, bagaimana kita terus memikirkan Tuhan dan seterusnya. Tapi bukan yang awang-awang gitu loh, yang awang-awang tanda kutip yang oh berarti menjadi Kristen yang aneh dan seterusnya. Bukan pasti bukan ke arah situ. Pelayanan gereja itu harus dilakukan dan seterusnya. Tapi yang membedakan pasti motif di belakangnya semua ya. Kita semua pasti sama lah wujudnya lah. Tapi yang membedakan kita tuh apa? Refleksi-refleksi kita kan apa? Motif-motif kita yang kita lakukan sekarang ini loh. Kita kan semua sama di Zoom semua kok. Itu ada yang itu semua datang. Tapi bukan semua datang lagi dengerin khotbah. Tapi kan yang bedain apa? Ya motifnya lah. Ada yang dengerin khotbah sambil nggak jelas, sambil apa, sambil berak mungkin. Ada juga yang aduh ini kapan berhentinya nih orang ngomong gitu kan. Semua sama, semua lagi dengerin khotbah gitu ya. Pasti ya. Nah sama seperti hidup kita juga. Hidup kita kan lagi dijalankan semua ya. Semua pasti dijalankan. Nikah juga semua orang nikah ya. Ada orang Kristen harusnya nikah kan bukan untuk dirinya ya. Nikah tapi untuk Tuhan gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Iya dong, harusnya ada orang Kristen baca Alkitab untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjelaskan ke orang lain lagi. Kan ada juga yang baca Alkitab untuk gaya-gayaan misalnya, atau untuk biar dia tidak disalahkan gitu oleh Tuhan gitu, atau dia biar saya kalau nggak baca Alkitab dosa, saya baca deh ya udah baca yang nggak dosa kan saya berarti. Motifnya beda-beda. Perlakuannya bisa sama seperti yang di sini ya, tanda kutip emang perginya sama-sama, tapi pergi untuk apanya itu bisa beda. Motif di belakangnya pergi untuk apa? Satu pergi untuk menggali kuburan, yang satu pergi untuk menggali kekayaan Tuhan lagi. Setelah pulang ya hamba-hamba yang menerima talenta, akhirnya pulang laporan sekarang ya. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Terus lanjut, maka kata Tuhannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, lanjut ya di sini. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh 2 talenta. Sama lagi, yang 5 beroleh, 2 beroleh. Maka kata Tuhannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang sama ya, dua-duanya sama-sama dipuji ya, dua-duanya sama mendapatkan ini ya, pujian dari Tuhan dan masuk dalam kebahagiaan Tuhan ya. Nah ini ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara bisa, kalau baca Alkitab kan kita harus analisa ya, harus ini apa sih maksudnya gitu ya, jangan cuma baca. Saudara tahu nggak nih bedanya apa ya orang-orang yang apa sih sebenarnya bedanya orang yang dapat 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu, sehingga yang 5 itu bisa mengerjakan, yang 2 bisa mengerjakan, yang 1 kok nggak bisa mengerjakan gitu. Apa ya? Kalau baca di sini. Aku tahu nih si siapa yang pemegang 1 talenta ini nih ngomong begini nih. Aku tahu, dia tahu katanya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Nih pertama. Apa yang membedakan orang yang mengerjakan talentanya yang 5, yang 2 itu sama yang 1? Bedanya bukan yang 1 ini ya, yang 1 apa hidupnya lebih bermoral, yang 1 enggak, bukan itu. Bedanya ini, doktrinnya, teologinya. Yang 1 percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Yang 1 percaya bahwa Tuhan adalah yang kejam begini. Doktrinnya, teologinya. Makanya hari ini kita butuh ya pendalaman Alkitab betul ya. Bapak Ibu datang, puji Tuhan, haleluya ya, bisa dibetulkan gitu doktrinnya. Dia percayanya dia itu bahwa Tuhan itu kejam gitu ya. Kalau yang 1 enggak, Tuhan enggak kejam. Tuhan berikan saya 5. Kan bisa aja ya, yang 5 ngomong,
Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Kenapa sih diberikan 5? Karena harusnya 15 dong, gitu. Ya dong, ngomong gitu juga. Tapi dia enggak, dalam segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, gitu. Dia percaya Tuhan nggak salah dan Tuhan nggak jahat gitu, nggak kejam. Tuhan baik dengan memberikan saya 5 talenta. Di sini tapi yang satu mengatakan Tuhan. Jadi yang membuat ini beda, kenapa yang 5 lakukan, 2 yang melakukan, 1 melakukan, bukan gini ya, bukan karena yang satu dapatnya dikit, makanya nggak melakukan. Ini kalau orang ini nih, andai kata dapat 10 juga, dia nggak akan melakukan, karena doktrinnya udah katakan bahwa Tuhan adalah kejam. Ini yang ada dalam otaknya. Otaknya tuh ngomong Tuhan kejam gitu. Ya kita kan nggak begitu, saya mana mungkin Pak bilang Tuhan kejam Pak, nggak mungkin lah, saya kan orang baik Tuhan. Coba ya, maksudnya kalau saudara hidup dalam kesesakan terus menerus, saudara di corona ini kan ada banyak yang dipecat ya dari kerjaan dan seterusnya gitu ya, suami saudara dipecat, istri saudara juga misalnya kerja juga dipecat, hidup susah dan seterusnya, kulkas juga nggak ada isi makanan dan seterusnya gitu ya, sampai aduh mau makan besok aja nggak tahu apa gitu, katanya orang Kristen nggak akan meminta-minta, tapi ini kok bisa ini dan seterusnya, anak saudara mati karena corona misalnya juga, terus saudara dijauhkan dari keluarga karena itu nggak bisa jaga anak sampai anak mati dan seterusnya. Sudah dalam keadaan seperti itu mungkin ya kita bisa anggap Tuhan tuh kejamnya sebenarnya, Tuhan tuh gimana ya sama saya, katanya saya orang Kristen tapi kok nggak dipelihara Tuhan begini ya. Nah, itu ya kita bisa begitu. Karena saya udah katakan tadi talenta itu jangan cuma pikir main musik ya, atau yang tadi ya, atau Bapak Ibu bisa jadi menerima tamu ya. Talenta itu seluruh hidup kita yang kita gali, yang diberikan oleh Tuhan itu. Ya kita bisa ini berlaku seperti orang yang nomor 1 ini, menganggap Tuhan kejam gitu. Kalau dia karena diberikan 1 talenta, kalau kita karena diberikan hidup seperti ini. Saya setiap hari gereja Tuhan, masa Tuhan masih nggak pelihara suami saya selingkuh misalnya gitu. Suami saya berzina dengan perempuan lain misalnya. Bisa ada kekecewaan begitu kepada Tuhan. Atau yang lebih ini lagi, lebih parah lagi, dia nggak ngomong kepada Tuhan, udahlah setan dengan Tuhan, saya nggak perlu capek-capek berdoa dan seterusnya, saya dalam hidup ini yang penting bermoral aja, nggak sakitin orang lain, nggak perlulah andalin Tuhan. Itu semacam kekecewaan juga terhadap Tuhan ya. Tapi ya kekecewaan yang nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan. Jadi saudara pikir bahwa ya saudara hidup tanpa Tuhan fine aja gitu. Ya kalau orang hidup tanpa Tuhan fine aja kan ya namanya saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang baik pastinya. Nggak ada kebaikan dalam diri Tuhan yang bisa dia dapatkan atau diberikan pada dia, atau Tuhan yang kejam bahkan di sini. Jadi pertama satu ya, orang itu menganggap bahwa Tuhan itu kejam. Kita nggak ada kebal lah Bapak Ibu ya, kita bisa dalam konteks saat ini mungkin saudara punya iman yang kuat ya, tapi konteks yang lain mungkin ketika hal yang terbaik diambil Tuhan dan seterusnya, kita bisa mengutuki Tuhan seperti itu dan seterusnya. Nah, ya, tapi itu masih ada penghiburan ya kalau saudara lari kepada Tuhan ya, bukan lari kepada setan atau lari kepada orang lain atau lari nggak jelas gitu, tapi lari kepada Tuhan. Yang ini manusia kejam yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Dan kedua, dia nggak sadar bahwa talenta itu dari Tuhan. Talenta yang dari Tuhan itu diberikan kepada dia. Kok bisa-bisanya dia bilang dia tidak menabur? Tuhan tuh menabur dalam hidup kita kok. Setiap hari Tuhan menabur kebaikan, segala kebaikan dan seterusnya ya. Itu yang harusnya kita ini ya gali lebih lagi supaya talenta itu berbuah dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini kan doktrin yang kejam ya. Melihat Tuhan tidak pernah menabur, tidak pernah ini, tapi mau ini ya. Kayak Tuhan tuh kayak apa ya? Penagih utang yang ibaratnya ini ngajak-ngajakin orang gitu. Kan Tuhan bukan Tuhan seperti itu harusnya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah punya Tuhan. Orang ini kan balikin talentanya ya, dia kan nggak mengambil punya Tuhan, dia balikin gitu. Nah, tapi balikinnya itu yang sudah dipercayakan itu menjadi sebuah kejahatan. Kita nggak berkembang ya nggak berkembang atau nggak bertumbuh di dalam Kristen, itu suatu kejahatan sebenarnya. Agak ini ya denger ini nggak bertumbuh ya. Saudara kalau nggak bertumbuh udah 40 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun jadi orang Kristen, atau 2 bulan jadi orang Kristen tapi belum bertumbuh juga, kejahatan sebenarnya.
Itu seperti orang-orang yang menggali kuburan untuk di ini. Ngeri ya, orang Kristen itu, apakah kita terus bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik, yang menggali talenta kita, atau kita Kristen yang mati gitu, Kristen yang nggak ada pertumbuhan sama sekali, itu kejahatan namanya. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Dia ngomong Tuhan jahat, ternyata yang jahat bukan dia, bukan Tuhan tapi dia ya. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku benar di tempat di mana aku tidak menabur dan mengut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, ini sindiran ya, pastinya sarkas dari Tuhan. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Jadi talentanya satu, udah cuma dipercayakan satu, nggak dikembangkan ya, dikubur dan seterusnya ya. Yang satu itu aja akhirnya diambil. Kalau udah diambil ya, apalagi yang kita bisa hasilkan dari hal yang tidak diberikan Tuhan ya. Dalam hidup ini tuh nggak ada yang kita hasilkan dari diri kita sendiri ya. Yang kita hasilkan adalah dari pemberian Tuhan. Kalau itu semua udah diambil oleh Tuhan ya, nggak ada lagi yang bisa menghasilkan dalam diri kita. Segala talenta yang Tuhan berikan itu diambil. Segala talenta itu entah misalnya keingintahuan saudara mengenai Alkitab, hasrat saudara mengenai Tuhan dan seterusnya, itu semua diambil. Cinta saudara kepada Tuhan juga diambil. Nggak ada lagi yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan, dan yang nggak ada lagi talenta itu ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertaki. Meskipun kita percaya ya, keselamatan itu benar-benar murni anugerah dari Tuhan dan seterusnya, itu anugerah, benar-benar anugerah ya. Keselamatan itu nggak pernah kita dapatkan dari perbuatan kita dan seterusnya gitu ya. Lagi pula ya, orang yang mengerjakan atau orang yang melakukan hukum gitu, itu kan emang kalau namanya komentari namanya John Calvin, apa iya ya kita mengerjakan sesuatu ya, budak nih saudara pikir ya, budak mengerjakan sesuatu dari Tuhan gitu atau dari tuannya, terus tuannya terima kasih lah, beliin dia apalah gitu kan, enggak ya, budak mah budak aja gitu kan. Budak mah pantas melakukan hal yang disuruh tuannya kan. Sama seperti kita kan budak Tuhan, hamba Tuhan, kita sering bilang kan, saya hamba Tuhan dan seterusnya. Hamba Tuhan kan bukan pendeta saja ya, tapi seluruh orang Kristen itu hamba Tuhan ya. Yang maksudnya orang yang dibeli oleh Tuhan ya, yang dibeli oleh Tuhan menjadi hambanya gitu. Yang kita kan cuma hamba Tuhan ya, dibeli. Ketika kita dibeli oleh Tuhan, itu kita kan udah nggak ada udah nggak ada hak lagi ya. Tapi Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Dan ketika Tuhan punya hak atas hidup kita melakukan pekerjaan Tuhan dan seterusnya, apakah pantas diberikan imbalan lagi? Orang imbalannya udah di depan kok. Imbalannya udah di depan, tadi kamu dibeli, lunas dibayar, itu imbalannya. Masa kita melakukan pekerjaan Tuhan lagi, ada upah lagi? Kan enggak dong. Upahnya adalah surga misalnya. Enggak lah. Surga itu bukan upah. Surga itu kan belas kasihan Tuhan terhadap kita, umat-umat pilihannya ini, yang berdosa ini, yang patut dihukum ini. Nah itu, surga itu bukan upah ya pastinya. Surga itu adalah anugerah. Nah, tapi orang-orang yang diberikan anugerah sama orang-orang yang tidak diberikan anugerah, meskipun ya kita nggak boleh so tahu ya dalam hidup ini, tapi itu ada kelihatannya apa? Yang satu mengerjakan talentanya, yang satu enggak. Kelihatannya gimana? Kelihatannya bukan tadi ya, saya udah jelasin bolak-balik nih. Kelihatannya bukan yang satu bisa main musik, yang satu bisa baca cepet, yang satu bisa bersihin kaca dari kemoceng dengan bagus gitu kan. Berarti punya talenta membersihkan, bukan itu ya. Bisa yang satu bisa masak dengan baik, nggak keasinan, yang satu masak boro-boro nggak ada rasa dia keasinan, kadang-kadang jorok lagi masaknya. Enggak, bukan itu ya. Talenta bukan itu. Talenta itu yang tadi saya sudah katakan. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yang akan kita berikan lagi pada Tuhan, entah apa itu aja, ini boleh gitu ya, boleh dilakukan. Tapi yang motifnya adalah Tuhan gitu. Jadi cinta saudara terhadap Tuhan itu talenta ya. Itu yang dimaksud
Apa saja yang saudara lakukan demi cinta saudara pada Tuhan itu adalah talenta ya. Nah, kelihatan dalam hidup ini orang-orang yang diberikan talenta dikerjakan sama orang-orang yang tidak diberi, sama orang yang tidak mengerjakan talenta itu meskipun diberikan juga. Ya. Jadi ini ya, harusnya kita bisa mengerjakan gitu ya apa yang diberikan Tuhan. Saya sebenarnya ini ya ada di Lukas 17, cuma ya mungkin akan terlalu lama waktunya kalau kita bahas Lukas lagi ya. Cuma kita buka dikit aja Lukas 17 tadi. Jadi kan saudara bisa lihat di sini. Orang-orang yang tidak berguna atau orang-orang yang akan dicampakkan masuk neraka adalah orang-orang yang adalah namanya hamba yang tidak berguna. Oke. Nah, tapi ini saya bahas singkat aja, saya nggak masuk ke Lukas 17 yang terlalu lama masih. Lukas 17 ayat 10-nya ya, coba kita cuma baca ayat 10-nya nih. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu. Ini yang tadi saya juga dijelaskan sebenarnya. Pada kamu, kita sudah melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan nih. Udah kita lakukan. Hendaklah kamu berkata, dari sisi kita ya, harus berkata, kamu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi dari sisi kitanya ya, jangan kepedean atau kegeeran. Oh, saya adalah, yang tadi nih misalnya, saya adalah, dia pakai kata-kata Tuhan untuk dia nih. Jadinya, harusnya Tuhan yang ngomong ke dia, terus dia pakai kata-kata Tuhan untuk dia. Oh, saya ini adalah yang ini. Baik sekali perbuatan itu, hai hamba yang baik dan setia. Saya ini orang yang hamba yang baik dan setia loh. Kan saya melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Ini nggak boleh kita katakan pada diri kita. Yang boleh mengatakan pada diri kita adalah Tuhan, bukan kita ya. Jadi jangan kepedean dan kegeeran. Yang boleh kita katakan pada diri kita kalau kita telah melakukan pekerjaan Tuhan yang nggak ada sempurna, yang melakukan pekerjaan Tuhan kita nggak ada yang sempurna ya maksudnya. Kalaupun ada yang sempurna ya, kalaupun ada yang sempurna dalam melakukan kehendak Tuhan, tetap dia harus ngomong dia adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena dia nyala hamba yang melakukan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kalaupun sempurna, ya masalahnya dari kita kan nggak sempurna ya melakukannya, udah nggak sempurna belagu lagi, udah nggak sempurna masih ngaku-ngaku lagi hamba yang baik. Nah ini spirit yang harusnya ada dalam hidup kita ya. Sehingga kalau kita percaya bahwa kita adalah hamba yang tidak berguna dan kita adalah orang-orang yang hanya melakukan apa yang sepantasnya kita lakukan yang diberikan Tuhan itu ya ini kita terus bertumbuh, kita nggak cepat puas untuk menjadi orang Kristen yang ini ya gampangnya ada kegelisahan untuk mencari Tuhan terus-menerus ya. Jadi apa ya kekristenan hidup seperti ini aja kok gitu. Apa iya ya Pak, benar kekristenan adalah ketika saya ke gereja baca Alkitab pas-pasan, berdoa dan seterusnya, lalu hidup selesai dan seterusnya. Ya jangan sampai seperti itu saudara. Ada banyak talenta yang bisa kita lakukan. Sekian bisa saya sampaikan. Boleh ada tanya jawab juga Pak. Ini kalau Oke, Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya atau mungkin mau merefleksikan, silahkan untuk meresponi pemaparan yang disampaikan ya. Menarik sekali kita diingatkan bahwa talenta itu adalah seluruh hidup kita yang kita gerakkan bagi Tuhan. Gitu. Jadi mari kita di sini boleh meresponi apa yang disampaikan. Oke, mungkin mau bertanya, monggo. Kita beri waktu sekitar 10 menit ya. Ya, kalau sungkan untuk bertanya langsung bisa lewat chat. ada kecepatan tadi saya ngomong silakan kan saya juga ya kalau yang belum jelas silakan. Kalau kegelisahan saudara sama ini Shalom, Pak Henry. Ya, silakan Pak. Saya tidak
bertanya, tetapi saya menanggapi tentang firman tadi itu sungguh menarik sekali, Pak. Jadi sebelumnya itu saya pribadi ya nggak tahu, nggak paham talenta itu apa. Jadi menurut saya itu dulu talenta itu ya bakat yang saya punya. Nah, misalkan saya ya tadi seperti, misalkan bisa nyanyi, bisa bermain musik. Nah, saya kira itu talenta dulu seperti itu. Jadi timbul pertanyaan, apakah talenta itu bisa diusahakan atau tidak? Nah, misalkan saya dari awal nggak punya bakat musik ini, tapi pengen untuk bisa main musik. Nah, itu bisa diusahakan atau tidak. Tetapi melalui firman ini tadi, ternyata talenta itu adalah semua yang kita punya dalam diri kita. Ya mungkin kalau semua yang diberikan Tuhan ya. Semua yang diberikan Tuhan. Iya, berarti dengan kata lain ya pertanyaan tadi gugur lah, nggak bisa saya tanyakan. Jadi kalau misalkan saya pengen bisa main musik ya saya harus menggali. Phrase. Sinyal ya kayak. Apakah suara saya bisa terdengar, Pak? Bisa. Bisa ya. Ya. Jadi yang saya tanyakan, apakah kita bisa mengusahakan talenta yang saya pengen gitu loh. Nah, saya pengen bisa. Saya boleh jawab dikit ya supaya begitu jangan sampai salah paham juga. Maksudnya gini, tetap Tuhan berikan juga. Ya, tetap Tuhan memberikan. Bentar, saya mute bentar. Tapi tadi boleh lanjutin ya, Nanti boleh lanjutin bentar. Saya responin dulu supaya nggak salah juga. Jadi gini, tetap talenta itu yang Tuhan berikan. Ya salah satunya tadi yang Bapak juga bilang bisa main musik gitu ya. Itu kan saya udah katakan itu juga talenta gitu. Tapi kalau teman talenta dipikir cuma itu doang, ya alangkah menyedihkannya orang-orang yang bisa main musik, orang-orang tadi yang ada di gereja itu loh. Kan kita pikir sekarang talenta itu hubungannya dengan gereja, harusnya hubungannya dengan kerajaan Allah bukan gereja. Gitu ya. Talenta itu yang dipersembahkan untuk kerajaan Allah. Tadi ayat di sini sangat ini ya, sangat di Matiusnya nih, Matius 25-nya sangat jelas ya. Gini kan pembukaannya adalah sebab hal kerajaan sorga ya, bukan sebab hal gereja gitu. Sama bukan ya, tapi kerajaan sorga sama seperti ini kaitan talenta itu dengan kerajaan sorga, hal kerajaan sorga. Sama seperti seorang yang mau pergi luar negeri yang memegang namanya dan mempercayakan harta lagi, bahkan harta ya mereka. Nah, jadi salah satunya betul Pak, musik itu. Jadi memang ada orang-orang yang punya talenta musik, beda sama orang-orang yang tanda kutip talenta musiknya pas-pasan gitu. Nah, tetap orang itu bisa melakukan. Kalau saya kan juga guru musik ya, saya pengajar musik. Saya ngajarin anak-anak yang bisa musik sama yang bisa tanda kutip bisa dalam arti punya kepekaan musik sama orang yang nggak punya kepekaan musik itu beda pasti. Kayak kita mungkin kalau musik ada yang nggak ngerti, tapi kalau misalnya bola. Soalnya kalau lihat Messi atau Ronaldo, dia itu punya bakat gitu. Bakat dalam arti gini, sebelum orang-orang kan kita suka katakan semua orang juga dari nol. Enggak, mereka tuh nggak dari nol. Mereka tuh dari bakat, paham nggak? Kalau kita sering katakan semua orang belajar dari nol kok, saudara salah. Kita nggak ingat baca nih tadi. Ada yang dapat dari 5, ada yang dapat dari 2, ada yang dapat dari 1, nggak dari nol semua. Nah ini makanya konsep-konsep dunia ini ya coba kita patahkan gitu ya. Coba ganti konsep Alkitab kok. Kita tuh nggak dari nol semuanya. Ada orang yang punya bakat musik, dikasih karunia musik, kan nggak dari nol bolehnya. Dia bisa dengar musik, ini fales apa enggak. Ada orang yang nyanyi sampai puluhan tahun masih fales dan dia nggak tahu. Itu kan beda gitu. Oke lanjut Pak, lanjut. Silakan. Pertanyaan apa renungannya tadi misalnya supaya jangan sampai salah tadi. Oh, baik Bapak. Terima kasih Pak itu. Berarti sudah jelas itu berarti ya. Berarti nah kalau misalkan ini Pak, misalkan saya misalkan ada talenta musik Pak, tetapi saya dikasih Tuhan 1 gitu Pak. Nah, yang saya lakukan artinya terus belajar gitu Pak. Maksudnya talenta musik itu 1 ya? Nah, misalkan tadi kan ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 3 talenta, tetapi kok ternyata saya itu merasa di musik itu saya nggak terlalu cepat untuk apa maksudnya untuk bisa gitu.
Nah, itu apakah bisa disebut talenta, Pak? Nah, oke ya. Mungkin kita kalau ini saya ini ya. Nah, gini ya. Tadi mungkin kita anggap gini ya. Talenta itu yang 1, yang 3, dan 5 itu hanya bersoal dengan kuantitas ya. Maksudnya kuantitas sudah mati ini. Misalnya 1 ini memancing, atau ini apa, 2 masak, 3 apa gitu, sampai 5 gitu ya. Terus ini 1, 2, 3, ada 3 daftar, yang ini 1 daftar gitu ya. Itu ada benernya juga itu. Tapi bukan hanya itunya yang dikasih ya, tapi kualitasnya juga, bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya. Ada orang yang bisa mengerjakan 1 tapi benar-benar dalam musisi yang handal gitu ya. Dia dari dulu, dari awal banget kecil gitu ya, sampai sekarang cuma main musik ya. Cuma 1 kan, tanda kutip kali itu cuma 1 kan. Tapi ini yang handal banget gitu ya. Nah ini tapi yang tidak handal ada 3 gitu misalnya. Yang tidak handal ada 5. Gitu. Ada lagi yang 5 handal gitu, dia bisa musik, dia bisa boxing, dia bisa apa aja. Misalnya dia bisa dan seterusnya. Nah tapi ingat tadi yang sudah saya katakan, talenta itu hubungannya bukan dengan soal-soal kehidupan ini saja, tapi hubungan dengan kerajaan Allah ini. Ya. Nah, jadi yang dipandang sebagai talenta itu jangan semua aktivitas, tapi refleksivitas dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saudara ada yang punya talenta bisa main musik saja, tapi saudara bisa nggak punya cinta kepada Tuhan dari pemain musik itu? Memberikan cinta itu kepada Tuhan. Jadi saudara main musik, tadinya main musik doang, sekarang main musik untuk Tuhan. Bisa kan ya? Harusnya bisa. Berarti saudara punya 2 sekarang. Saudara bisa nggak setelah paham musik dan seterusnya, saudara punya cinta pada Tuhan, saudara bisa mencintai sesama dengan cara mengajari mereka main musik. Bisa kan ya? Ada tetap orang yang di bawah kita yang kita bisa ajarin kan? Berarti udah 3. Paham ya maksudnya? Dan tentu itu pastinya diberikan oleh Tuhan, sekali lagi ya, bukan yang kita diberikan Tuhan itu ya, tentu pasti kita kerjakan harusnya ya. Tapi itu diberikan oleh Tuhan. Itu ketika kita dapat itu kita harus sangat-sangat sadar bahwa itu diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang baik ya, bukan yang kejam. Gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Henry untuk penjelasannya. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oh, itu ada 1. Silakan, Ibu Rini. Ya. Sudah. Nama saya Bu Rini, Pak. Bisa dengar nggak? Bisa ya, Pak? Didengar bisa, Pak? Oh ya. Bisa, jelas. Pak, dari dulu pemahaman saya ya, Pak. Maaf saya standar pemahaman saya kalau talenta itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kita, yang kita harus melakukannya itu biar bertambah-tambah itu dengan meningkatkan mutu atau kualitas gitu Pak. Misalkan ya kalau misalkan tapi dengan dasar hati yang tertuju pada Tuhan gitu. Lah terus yang saya pertanyakan gini Pak, malahan itu pengetahuan pengertian saya dari awal gitu Pak kalau belajar tentang talenta. Terus yang saya tanyakan ini loh Pak, yang diberikan 1 talenta itu kan juga mereka tahu tentang Tuhan. Kok itu tuh contohnya tuh orang yang gimana gitu Pak, yang realnya gitu loh Pak. Contohnya yang dikasih 1 talenta kok nggak mau dikembangkan tuh apa orang yang bebal, apa orang yang gimana, padahal dia juga tahu tentang Tuhan. Begitu Pak. Oke. Nah, baik, makasih pertanyaan yang bagus ini. Nah, gini, tadi kan di sini saya udah katakan ya sama-sama diberikan Tuhan. Tapi yang 1 bisa ini konkretnya orangnya kayak gimana sih, orang-orang gitu tuh orang sekeliling kita apa bukan nih orang kayak gitu ya. Nah sebenarnya gini ya, dalam Kristen itu kompleks ya. Kita nggak bisa bilang gini ya, atau saudara nggak boleh golongkan gini ya. Dalam Kristen itu kompleks sekali ya. Meskipun betul pada akhirnya saya katakan ya, pada akhirnya hanya ada 2 jalan gitu ya, yaitu surga dan neraka ya. Orang percaya dan orang tidak percaya itu pada akhirnya itu kan ya. Dan tidak ini ya, pada akhirnya hanya dulu jalan itu. Tapi dalam kehidupan kita ini kan ya, ada begitu banyak kejelimetan gitu ya, apalagi manusia penuh dengan tipu muslihat dan seterusnya. Jadi kita bisa katakan ya, orang-orang yang punya 1 talenta ini mungkin ya,
pada yang punya 1 talenta ini, kita tadi dalam teks itu sangat jelas ya, orang itu masuk neraka, sangat jelas. Kalau saudara belajar teks Alkitab kan, ratap tangis dan kertak gigi itu adalah neraka ya. Mau apa lagi kalau bukan neraka gitu ya. Campakan nih, dalam kegelapan yang paling gelap, cendakan tatap dan kertak gigi ini neraka ya. Nah, kok bisa ya ada yang diberikan oleh Tuhan gitu ya, tapi kok dia masuk neraka gitu. Nah, saudara jangan lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang beranugerah kepada, memiliki anugerah umum kepada semua orang. Jangan lupa ya, anugerah Tuhan pada 2, anugerah khusus dengan anugerah umum. Anugerah khusus itu meliputi apa? Keselamatan yang diberikan Tuhan. Keselamatan itu nggak pada semua orang. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16 misalnya, baca aja supaya nggak salah ya. Jadi baru saya jelasin Senin kemarin, kalau ada ikut mungkin masih ingat lagi. Setelah ini ya, jadi saudara harus bedakan 2 ini. Ada kasih yang diberikan Tuhan itu tidak kepada semua orang. Misalnya keselamatan itu bukan pada semua orang, kepada yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, gitu ya, yang percaya. Berarti kata dunia di sini artinya adalah yang percaya, gitu kan, dipastikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti yang dikasih Allah itu adalah dunia. Dunia itu maksudnya apa? Yang percaya, ya, bukan semua orang pastinya ya. Tuhan nggak mengasihi semua orang untuk diselamatkan, bukan itu. Tuhan mengasihi semua orang dalam arti apa? Ya ini, dalam arti misalnya di Matius 5. Tuhan mengasihi semua orang juga ya, dalam anugerah umum ya. Dalam arti ini, memberikan, ya di sini, menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Tuhan memberikan ini juga pada mereka. Nah, saudara jangan pikir misalnya kalau orang Kristen mah dapat itu semua dari Tuhan. Kalau orang bukan Kristen nggak dapat itu semua, bukan dari Tuhan, dia mah cari sendiri. Gimana mungkin bisa? Kehidupan ini yang punya itu Tuhan. Nggak mungkin orang bisa cari sendiri. Tetap orang itu diberikan oleh Tuhan gitu ya. Tetap orang itu bisa berefleksi dan seterusnya gitu ya. Namun refleksi itu nggak pernah ada. Tadi kan orang satu itu diberikan, ada talenta kan, misalnya talenta itu konkretnya dia bisa main musik, tanda kutip langsung tadi, konkretnya bisa main musik, dia bisa main musik, tapi kan pernah nggak main musik itu untuk Tuhan? Ceritanya ada nggak tadi? Dia main musik untuk Tuhan? Nggak ada ya. Tapi bukan berarti karena dia nggak pernah main musik untuk Tuhan, karunia dia bisa bermain musik adalah dia cari-cari sendiri, jadi jago sendiri. Enggak, dia diberikan Tuhan juga sama. Tapi penyataannya nggak pernah untuk Tuhan. Nah ini makanya bedanya orang percaya sama tidak percaya. Orang percaya sama tidak percaya bedanya bukan yang satu bisa main musik, yang satu nggak bisa main musik, bukan. Atau yang satu bisa, tanda kutip ya, bahkan ini ekstremin dikit ya. Tolong hati-hati denger ya. Yang satu bisa gereja, yang satu tidak gereja. Jangan begitu nilainya. Sama-sama bisa gereja mungkin, tapi sama-sama bisa gereja, tapi yang satu hatinya untuk Tuhan, yang satu enggak gitu. Nggak pernah hatinya untuk Tuhan. Kami bisa ke gereja gitu. Atau kalau saudara lebih baca lebih lanjut, bisa melakukan mukjizat dan seterusnya kan di Matius 5 kan. Ini kan ayat terkenal yang sering di Matius 7 ya. Terkenal bisa banyak hal ya. Mereka itu begini. Pada waktu itulah aku berterus terang pada mereka, aku tidak pernah mengenal engkau. Ini orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan adalah orang-orang apa? Ini nih. Pada hari terakhir banyak orang akan benci pada Tuhan, bukan kami yang bernubuat. Bisa bernubuat demi namamu, ini kan kata-kata mereka ya, demi namamu kata mereka loh, bukan kata Tuhan, dan mengusir setan demi namamu, ini kata mereka juga ya, bukan kata Tuhan, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Ini bisa mereka lakukan, kata mereka untuk Tuhan, kata mereka, ingat. Makanya saya udah katakan tadi, kata kita untuk Tuhan, jangan sekali-kali bilang kata kita untuk Tuhan, dan itu Tuhan yang nilai makanya. Jangan kita pikir kita hamba yang baik dan setia, coba nilai lebih jujur lagi, kita tuh hamba seperti apa gitu. Tolong jangan langsung pikir kita tuh hamba yang setia dan seterusnya. Makanya jangan mengaku-ngaku kata mereka, jangan itu dari Tuhan gitu. Paham ya? Jadi tetap mereka punya talenta dan seterusnya, tapi talenta itu nggak pernah diberikan kepada kemuliaan Tuhan dan seterusnya. Itu yang akhirnya membedakan. Mereka mengukurnya. Mereka tetap main musik pastinya ya. Mereka tetap main, tapi main nggak pernah untuk kemuliaan Tuhan. Yang tadi saya sudah katakan. Gitu. Kira-kira jelas apa tidak, Bu? Oke. Nanti mungkin bersambung aja ya kalau memang masih butuh untuk pencerahan.
Ya, jadi pada intinya saya sedikit ya Pak Cornelius membahasakan buat ini hamba-hambanya yang ada yang hadir, bahwa yang dimaksud Pak Cornelius, bahwa Henry, bahwa berbicara tentang talenta itu bukan hanya dibatasin main musik, aser atau apapun, tapi segenap hidup kita. Karena ini untuk kerajaan Allah, mau di gereja, mau di kerjaan, itu semua dilakukan untuk Tuhan. Nah, begitu ya Pak ya. Dan yang berikutnya harus ingat bahwa kita jangan sampai punya doktrin yang salah. Seperti makanya bahaya orang-orang menganut teologi kemakmuran yang bisa memperlakukan Tuhan sesuai dengan imannya. Bukan dia mengimani Tuhan, tapi dia mengimani iman. Nah, orang-orang begini nanti bisa kecewa ikut Tuhan. Seperti yang talenta satu tadi, akhirnya dia bilang ya kan, Tuhan jahat, Tuhan begini, Tuhan begitu, gitu kan. Nah, seperti itu yang dimaksud. Jadi mari kita kesimpulannya yang saya dapat pribadi refleksikan, saya diberkatin bahwa mari kita melihat bahwa hidup kita ini luas dan seluruhnya harus kita pakai buat Tuhan, apapun itu. Jadi saya jadi ingat Abraham Kuyper itu ya, dia bilang bahwa tidak ada satu inci pun dalam hidupku yang Kristus tidak bertahta di dalamnya. Mau kerjaan, mau pelayanan, mau harta kita, keluarga kita, itu semua kita bawa kepada kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah gitu. Ya, terima kasih ya Pak Henry ya untuk PA-nya yang baik sekali malam hari ini. Saya membantu memperjelas karena mungkin Bapak baru pertama kan gaya bahasanya berbeda mungkin dengan saya, jadi saya merefleksikan aja apa yang Bapak sampaikan. Semoga matching ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kita nanti Bapak Ibu bisa nanti kita akan coba komunikasikan lagi dengan Pak Henry next. Mungkin kalau beliau berkenan lagi bisa kita sharing-sharing lagi. Mungkin nanti dipadatkan lebih banyak ngobrol-ngobrolnya, lebih banyak diskusinya. Dan dari begini jadinya kita paham ya. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi. Kita sebelum doa penutup, kita ini ya foto bareng dulu. Silakan dibuka kameranya. Saya mau ajak kita foto. Oke, lagi mari. Ya, silakan ini Pak Tommy dan Ibu Heni dan satu lagi unknown ya namanya. Oke, silakan mari kita buka. Kita beri senyum yang terbaik ya, lebih cemerlang dari senyum Pepsodent. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ibu Sami mungkin mau, Semi mau buka kamera Bu, kita mau foto bareng. 1, 2, 3. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Silakan Pak Henry mau menutup dalam doa PA ini. Oh ya, Pak, saya serahkan pada Pak Natina, boleh. Oke, baik. Sekaligus saya akan berdoa, sekaligus kita menutup seluruh rangkaian pendalaman Alkitab kita. Mari Bu Deta yang memimpin kita angkat pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami